Iya, itu sih. Jadi kalau emang nanti nggak nyampe ke persidangan tuh nggak apa-apa. Soalnya Bella tuh udah mau inisiasi. Kalau misalkan emang, oh ya udah nih, mau lu pada butuh nggak nyampe ke persidangan, case filenya pengen dibakar, bakalan kita bakar gitu lewat negosiasi itu. Cuman poinnya itu adalah kenapa harus dapet teguran seperti itu sih? Kenapa tidak disampaikan aja lewat IC yang which is tuh masih bisa dinegosiasikan gitu. Dan sementara pun kita ini yang gua dapat ya waktu pas gua masuk ke kantor itu ternyata lagi pada omongan omongan o ya OC gitulah di sana lagi pada emosi ternyata yang gua catat tuh ada 2 poin. Yang pertama itu kalau misalkan kasusnya dilanjutin, polisi banyak yang dicekain. Terus yang kedua, kalau misalkan ini dilanjutin, polisi bakalan di reset. Nah, dua itu tuh siapa yang ngomong dua itu? Nah, kalau itu jujur kalau yang masalah CK-CKan itu emang ya itu cuma sesuai dengan kalau yang poin satu ya itu emang sesuai dengan apa yang disampaikan di Discord tuh. Nah cuma yang riset bahkan dari aku sama Mucil itu nggak ada ngomong di riset, bahkan kejadian ini kan ini kejadian yang kedua ya. Mungkin kalau Delwin juga tahu kan kalau kejadian yang pertama yang waktu pas yang masalah Alek Komarudin itu kan kok. Nah ini kan yang kejadian kedua nih. Nah yang kejadian kedua itu pure nggak ada yang ngomong sama sekali meriset. Bahkan gue sama Mucil aja setelah ngobrol itu nggak ada tuh ngomongan-ngomongan riset. Bahkan ya udah lanjutin aja dulu coba jalan ceritanya. Bahkan gue ngomong sama high comment yang lain gitu kan. Ngomongnya sih nggak sama high comment, ngomongnya sama chief sama sheriffnya kan. Eh ini nggak akan ada riset, ini nggak akan ada riset apapun. Jalanin aja dulu jalan ceritanya gitu kan. Nah jujur sih nggak tahu ya siapa yang membuat opini ini, tapi yang opini ini ya jadinya bola liar banget di luar. Sebenarnya ini kalau di aku tuh nggak menyalahkan kejadian yang sekarang saat ini, tapi jujur semuanya tuh baris menang merahnya tuh udah terlampau jauh lebih lama banget. Menurutku ya, selama aku menjadi megang polisi nih, garis merahnya tuh terlalu lama banget. Udah jauh lama banget. Karena apa? Di saat kota baru mulai, sebulan pertama investigasi itu langsung ke HT. HT mencoba untuk manuver menggunakan Pink Panther supaya mereka geraknya mau barbar pakai Pink Panther. Itu nggak digubris sama detektifnya. Akhirnya apa? Menjalar tuh. Udah sampai bagan apa segala macam semuanya itu udah ada. Jadi detektif tinggal ngelanjutin. Bahkan udah dicoba dimanuverin dengan gua rombak struktural detektif aja. Ya mau gimana? Informasi high table udah seluas itu. Bakal muncul orang-orang yang akan seperti itu lagi gitu kan. Karena kalau di satu sisi ini menurut pandangan aku ya, maaf nih Kodelwin, Mas Rion ya, sama anak-anak high table yang lain. Ini pandangan aku bukan sebagai orang polisi, bukan sebagai orang high table, tapi sebagai helper lah ya. Menurut aku awal garis merahnya ini kenapa bisa jadi runyam begini? Karena yang pertama itu yang tadi aku bilang, masalah detektif udah mencari tahu informasi high table, bahkan nggak mengajak main gangster manapun di saat itu jujur itu kesalahan aku. Ngebuat polisi tuh jadi nge-lead detektifnya itu ke arah high table semua, nggak ada ya, bahkan nggak nyentuh Four Blood, nggak nyentuh All Star, bahkan All Star yang sering buat runyam di kota aja nggak pernah kesentuh investigasinya. Semua ngarahnya ke high table, bahkan gue pun juga sering tektokan sama Kodelwin, ini selalu ngarahnya ke high table, mau gimana caranya high table terus kan. Kedua, hal itu terjadi juga karena banyak dari anak high table, ini mohon maaf banget, gue nyampein ini bukan bermaksud untuk menyalahkan atau apakah, ini point of view gue sebagai helper ya, untuk mencoba netral lah, yaitu karena dari kalian pun bermainnya terlalu terbuka gitu. Nah cuma balik lagi poin pertamanya, karena detektif polisinya ini udah pada tahu nih orang yang mencoba andil dalam perang tersebut adalah anak high table, jadi digas terus gitu. Jadi sekarang ini impactnya nih gitu. Menurutku sih ini yang jadi sebuah big problemnya. Mau kejadiannya adalah kalian mau misalnya DOJ yang masalah kemarin, yaitu salah satu poin utama baru lagi gitu. Padahal poin utama besarnya, poin nomor 1, poin nomor 2-nya adalah itu. Karena detektifnya udah tahu isi high table itu orang-orangnya siapa aja, mau dicoba dimanuver sebagai Pink Panther pun nggak ngaruh, karena polisi udah tahu itu high table.
Ya itu sih menurutku ya, selama aku mantap apa selama aku jalanin RP di sini tuh ya big problemnya itu nggak bisa karena sebenarnya ya high table itu sebagai penyeimbang bedside juga supaya bedside juga ke kontrol terus habis itu polisinya juga ngekontrol juga dari good side-nya juga gitu kan. Cuma kalau dua-duanya nggak pernah komunikasi sih sebenarnya nih, nggak pernah komunikasi by OC atau apapun itu supaya bagaimana cara kontrolnya lebih baik. Komunikasinya bukan komunikasi scripted ya, tetapi cara bermainnya aja sih gitu. Nggak pernah ada komunikasi seperti itu. Jadinya ya banyak miskom, yang satu ngerasa hal yang mereka lakukan benar, yang satu merasa hal mereka lakukan benar, itu nggak salah gitu karena ya semua orang punya point of view-nya masing-masing kan. Cuma kan di sini dengan adanya diskusi ini kan kita mencari supaya point of view ini bareng-bareng nih. Itu sih menurutku. Benar, dan itu juga nggak salah sebenarnya, mau investigasinya ditaruh ke HT dari awal juga ya whatever gitu, it is what it is kan. Cuman I mean like at the end of the day sebenarnya yang namanya role play itu semua cuman action, ada reaction, udah that's it. Dan intinya adalah sebenarnya apapun yang terjadi kita sih terima-terima aja, nggak mungkin nggak terima apapun itu situasinya. Karena kita udah tahu begitu buat HT mau main sebersih apapun sama aja ujung-ujungnya, nggak bakal make a difference. Jadi kayak ya udah, kalau emang udah waktunya mati ya mati, kalau emang udah waktunya ini ya ini gitu loh. Intinya kalau dari gua sih begitu ya. Maksudnya kenapa kemarin ini semua bisa terjadi kelihatannya kayak di cut RP, ya mungkin karena itu informasinya nggak disampaikan secara full. Keluarnya deh kok mulai dari sekarang deh kok gitu. Kalau menurutku pasti aku menurut gua terusin. Gimana, Menurut gua terusin. Iya. RP yang kemarin kita terusin nih berarti kok. Iya, of course. Biar kita lihat jalan ceritanya kayak gimana. Benar-benar jalan ceritanya tergantung mengalir atau enggak tanpa campur tangan siapapun lah gitu ya. Iya, menurut gua terusin. Itu udah the best. Terusin biar orang tahu gitu loh. Oke. Aku tambahan boleh nggak? Boleh dong. Nah, jadi gini kok. Menurut aku kedepannya ini kan udah berjalan ya, udah berjalan lah RP-nya. Jadi maksud aku dari kedua belah pihak tuh saling menahan diri. Diri. Betul. RP-nya kan belum berjalan kok. Kita belum bisa memprediksi arah RP-nya kemana, endingnya. Jadi lebih baik jalanin aja dulu RP-nya. Yes, setuju Gitu. gua. Ya. Makanya kalau gue juga setuju banget jalanin biar kasusnya lu kayak kemarin nih, lu bilang aja lu pura-pura doang setuju sama apa kepala HT gitu kan. Tapi tetap dilanjutin, kasusin nama DOJ. Tapi yang gue minta DOJ-nya ini netral gitu, maksudnya netral, dan juga jangan hakim tiba-tiba bisa diganti, dan juga lawyer swasta tuh bebas gitu loh, maksudnya jangan dinonaktifkan, biar RP pengacaranya jalan, RP hakimnya jalan, RP DOJ-nya jalan, terus whatever the result yang terjadi, it is what it is, ya kita go with the flow. Iya, apapun resultnya harus diterima dengan lapang dada, dengan benar. Iya, asal itu poinnya netral gitu loh. Nah mungkin ini kok aku ada officer yang nggak bisa hadir sini terus ngasih saran. David Reed. David Reed ngasih saran gini, sebenarnya nggak masalah mau RP gimana, tapi dia bilang yang jelas jangan terlalu melakukan hal yang sering itu, kayak misalnya mau bantai polisi tapi nyewa sampai 5 geng ke atas gitu kok. Itu yang terlalu bikin officer tuh draining energi banget, kayak aduh capek diserang-serang mulu gitu kok. Jadi sometimes pasti polisi butuh ada apa ya, W-nya gitu kok, dengan cara mereka mungkin bisa Setuju. Berarti Nah. gue minta izin ini aja paling ya, untuk kasus yang bakal terjadi ini, boleh nggak kalau misalkan HT nggak di limit 20 orang,
Gimana kalau dari aku sih? Kalau sampai perkembangannya meledak ya. Saya kan nggak tahu perkembangannya bakal meledak apa enggak. Kalau sampai berarti meledak, berarti misalnya case yang ini, kok kayak yang case akan kita lanjutin perkembangan yang meledak, hati jangan di limit, gitu maksudnya kan? iya, Kok? iya. Nah, Gua iya. nggak bakal minta backup geng lain. Kan Itu kita oke minta nggak? backup geng lain gara-gara kita limit 20 anggota kan. Ibaratnya Iya. 20 ketemu 100 O plus. Ya, itu oke sih kok menurutku itu nggak masalah. Yang penting yang jangan bawa. Udah limitnya tuh bener-bener nggak ada limit no limit kok. Apa gimana? Ya kita kan maksimum anggota kita kan sekarang 60 ya, 50 60. Mau anggota HT ikut maksudnya chill. Jadi emang Terus harus benar-benar kalau emang mau nggak limit tetap harus ada batasnya sih kok. Kalau enggak ya batas limit antar gengnya. Misalnya cuma bisa aliansi 4 orang, 4 anggota atau 4 geng atau gimana. Karena bakal rancu kalau nggak ada limitnya. Oh. Ya 50 aja gitu paling ya. Kan Boleh, 120. Ya case gede banget ya 124. kok maksudnya kan kok. Misalnya kayak nanti kita ngomong example misalnya Prison Break kayak gitu-gitu loh. Iya, misalnya Apapun Prison lah itu. Break. Kan nggak mungkin kita 20 doang melawan 100 kan yang mau ngegeret, mau heli segala macam, nggak mungkin kan. Possible gitu. Iya, contohnya kita nggak tahu kan bakal ke arah mana. Misalkan arahnya adalah Prison Break atau arahnya adalah ya something as big as that lah. Kita minta ya jangan 20, kalau 20 ya jujur aja harapan gitu. Kan ini kan buat ceritanya doang. Boleh sih, kalau emang tetap dinaikin limitnya boleh aja. Tapi kalau hitungannya no limit kayaknya ya itu bakal rancu sih. Ntar nambah-nambah mulu kan nggak tahu dari mana, kita juga nggak kekontrol takutnya. Mhm. Gue pengen nanya nih guys ke HT ya, yang ketika mungkin agak sedikit mundur pertanyaannya. Itu kan ketika kalian bawa satu officer nih, inget gak ke pas lagi di bandara di